Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini kita akan gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Pria berbaju putih. Ayat inti Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Halo dokter, cepat datang. Pasien di kamar 15 sedang dalam keadaan tidak baik. Saya bernafas dalam-dalam dan memejamkan mata. Yang saya butuhkan hanyalah tidur nyenyak tanpa gangguan setelah bertugas selama 2 hari dan 2 malam. Saya telah melihat lebih dari 200 pasien dalam 48 jam terakhir, dan besok saya akan bertugas lagi. Kepala saya terasa kosong, tubuh saya mati rasa karena kelelahan. Telepon saya jatuh dari tangan saya sebelum penelpon selesai berbicara. Tidur, tidur, tidur adalah satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan. Namun, tuntutannya tidak berhenti. Halo dokter, cepat datang. Halo dokter, halo. Seperti robot, saya mengenakan jas putih saya. Di kepala saya ada satu kalimat yang diputar berulang kali seperti kaset rusak. Kamu adalah pria berpakaian putih di tempat kain linen kotor ini. Ya, kematian sedang terjadi lagi, pikir saya ketika merawat pasien lain. Kamu ingin menang? Saya sudah bertarung denganmu berkali-kali, tetapi Tuhanlah yang akan mengambil keputusan terakhir, bukan kamu. Tadi malam seorang ibu muda pada pukul 3.00 terjadi pada seorang anak kecil. Mata mereka menatap saya dengan penuh keyakinan. Saya ingin berteriak. Kata AIDS menusuk otak saya. Saya tidak memakai jubah Tuhan. Saya tidak lebih dari jari kelingking kecil di tangannya yang perkasa. Tetap saja saya melawan dosa, kegelapan, dan iblis. Sepertinya saya sudah melupakan orang-orang yang keluar dari pintu rumah sakit dengan penuh kegembiraan. Tubuh mereka kembali sehat. Saya memang bertanya-tanya tentang jiwa mereka, tetapi hanya sesaat. Saya harus bergegas untuk mengurus orang lain. Saya masih berharap andai saja saya tahu jawabannya. Tetapi bagaimana cara menyembuhkan yang tidak bisa disembuhkan? Saya belajar untuk rendah hati, bekerja daripada tidur, berdoa daripada menangis, dan saya terus berlari menyusuri koridor menuju kamar 15. Saya di sini, temanku. Saya memahami pertanyaan di mata Anda. Mengapa saya? Anak-anak saya masih muda. Tugas saya masih jauh dari selesai. Saya memegang tanganmu. Saya memberimu suntikan untuk menenangkan rasa sakitmu. Tetapi saya ingin menangis. Ya Tuhan, saya kehilangan seorang teman. Namun pria berbaju putih tidak seharusnya menangis. Mereka tidak menginginkan air mata saya atau perasaan saya. Hanya keahlian saya, otak saya, tidur saya, hidup saya. Ya Tuhan, bagaimana Engkau menanggung kesengsaraan dunia ini? Bagaimana cara Engkau menyembuhkan? Kalimat kita harus berdoa untuk menghibur Tuhan terngiang di telinga saya. Apakah itu benar Tuhan? Apakah doa saya menghibur Engkau sebagaimana itu menghibur saya? Jadi dengarkanlah doaku. Inilah saya Tuhan, bantu saya melewati hari selanjutnya. Tugas saya adalah dengan orang-orang yang hidup. Tuhan, bersama-samalah dengan semua tenaga medis yang memberikan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Ditulis sebagai penghormatan kepada suaminya, seorang dokter di rumah sakit Malamulo di Malawi, Afrika. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Kami datang dengan penuh syukur
Kami datang menyerahkan hidup kami seutuhnya di bawah kendali-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu akan menuntun kami hari ini. Kami boleh lewati dengan sukacita, dengan kemenangan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan apapun yang akan kami lewati, dengan Tuhan kami percaya ada sukses yang kami peroleh. Kalaupun hidup kami selalu diperhadapkan dengan ujian-ujian dan tantangan, kami yakini ini akan menjadikan kami lebih kuat dalam Tuhan, lebih dewasa dalam iman, dan kami semakin siap menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Kami rindu agar hidup kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Gunakan kami sebagai alat-Mu. Kami serahkan sekali lagi hidup kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.